Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ini, saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam kegiatan ibadah pada kesempatan hari Minggu ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena kita bersyukur Bapak Ibu, Allah kita Allah yang sungguh memperhatikan kita, Allah kita Allah yang sungguh mempedulikan kita, sekalipun di saat-saat sulit seperti ini, Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada prinsipnya manusia ketika mengalami satu tantangan, ketika mengalami satu permasalahan, hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Apakah terus maju menghadapi tantangan itu untuk menyelesaikannya, atau kemudian menyerah. Pilihan pertama maju, pilihan yang kedua menyerah. Dan sebagai anak-anak Tuhan, pilihan kita hanya ada satu Bapak Ibu. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan atau pergumulan, pilihan kita hanya satu, yaitu terus maju. Mengapa kita sebagai anak Tuhan pilihannya hanya satu, terus maju, bukan seperti orang dunia yang ada dua pilihan, maju atau menyerah? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan ada satu hal yang harus kita imani bersama. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan menuntun kita, bahkan Dia berjalan bersama dengan kita. Sehingga ketika kita harus menghadapi badai persoalan, ketika kita harus menghadapi badai tantangan hidup, kita akan bisa melewatinya karena ada Tuhan berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Mari Bapak Ibu, di dalam situasi sulit seperti ini, di tengah pandemi yang belum juga kunjung selesai, jangan menyerah. Tetap maju berjalan bersama dengan Tuhan. Badai boleh kita alami, persoalan boleh kita alami, tetapi kita punya kekuatan ketika kita mau berjalan di dalam Tuhan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya rindu kita semua mengalami satu perubahan Bapak Ibu, cara pemikiran, ada keyakinan di dalam hidup kita, sekalipun ada dalam situasi sulit, tapi kita mau terus maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sedikit pendahuluan dari kami sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan segala apa yang ada dalam hidup kita, tubuh kita mau arahkan hanya kepada Tuhan di dalam jalannya ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang terus memperhatikan hidup kami, Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, yang bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati ibadah yang dari Engkau. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk mengikuti jalannya ibadah ini dengan sungguh-sungguh, merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus akan ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami di sepanjang jalannya ibadah pada kesempatan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bila Tuhan segala kuasa kegelapan yang berat mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami bersatu hati, ikat kuasa mereka, kami tengking kuasa mereka dalam nama Yesus, patahkan kuasa mereka dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari ruangan dimanapun kami berada, dari ruangan hati kami, dari pikiran kami, dan kami percaya hanya ada Tuhan saja bersama dengan kami, melengkapi setiap kami. Hadirat Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mengangkat tangan, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami siap mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kelegaan, kekuatan baru akan kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami siap memulai jalannya ibadah ini bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Pegang tangan kami Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, saat Kau lepaskan kami Tuhan, kami akan jatuh. Saat Kau lepaskan kami, siapa kami Tuhan? Sungguh kami butuh Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan kekuatan-Mu Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi pada ibadah minggu pagi hari ini. Saya percaya setiap kita baik-baik ya, karena Tuhan kita baik. Yuk katakan bersama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara diberkati, setiap kita diberkati untuk kita boleh menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi saudara dan saya tetap ada sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kita mendengar dan kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menerima. Dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami pagi hari ini. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan. Haleluya. Seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan. Hidup di perjalanan ini atau saudara dan saya sedang hidup di dalam perjalanan ini. Apa yang terjadi atau apa yang sedang kita jalani atau seperti apa perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Banyak orang katakan hidup ini ya kita jalan aja. Jalani saja hidup ini. Atau apapun yang terjadi ya udah kita terima aja. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, itu salah dan itu bodoh bagi hidup kita. Saudara dan saya hidup di dalam perjalanan ini harus mempunyai satu perjalanan yang punya tujuan. Amin. Kalau orang bisa katakan ya jalani saja hidup ini, ataupun berkata ya apa boleh buat, itu orang hidup tidak punya tujuan. Tetapi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai tujuan dalam hidup ini. Sehingga kita punya semangat apa di dalam perjalanan hidup ini kita sedang menuju kemana. Atau apa yang bisa kita nikmati hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Artinya, saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini, kita membutuhkan yang namanya kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan supaya kita bisa menuju sampai akhir hidup kita yang kita tidak pernah tahu. Saya bisa katakan ada dua hal. Setiap manusia yang tidak pernah tahu. Yang pertama, kapan kita mati atau kapan kita dipanggil Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana atau cara apa kita nanti dipanggil Tuhan. Saat kita sedang apa atau caranya Tuhan panggil saudara dan saya. Saat kita sedang apa tidak pernah tahu. Tetapi di sini saya ingin belajar bersama-sama
untuk saudara dan saya mempunyai satu perjalanan ini, mempunyai satu perjalanan yang punya tujuan. Ya, sehingga kita di dalam berjalan dalam perjalanan hidup ini, saudara dan saya punya semangat kemana nanti kita akan tuju. Kalau bangsa Israel ketika ia dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, Tuhan punya maksud dan punya tujuan. Kenapa Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan atau dari Mesir? Tuhan punya tujuan supaya orang-orang Israel yang sedang hidup dalam tekanan, dia akan menuju ke satu tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan atau yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel melakukan perjalanan. Dan beberapa tahun Musa memimpin perjalanan bangsa Israel. Dan pada waktu Musa sudah menjadi tua, Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Yang selama perjalanan Yosua menjadi hambanya Musa. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang dikatakan oleh Musa, belajar bersama-sama. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6, 7 dan 8. Haleluya. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita buka Alkitab kita bisa membaca bersama-sama. Puji Tuhan. Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh umat Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saya ingin membawa setiap kita dengan satu tema, berjalan dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ulangan ini ditujukan bagi setiap saudara dan saya yang sedang melakukan satu perjalanan. Ya, seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan, seperti saudara dan saya hidup saat ini. Dan setiap saudara dan saya punya tujuan dalam hidup ini. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita hidup di dalam kekuatan Allah. Apa sih kekuatan Allah? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kekuatan Allah? Atau apa perjalanan kita ini? Perjalanan seperti apa yang kita sedang jalani ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan berjalan di depanmu. Firman Tuhan katakan, aku sendiri,
Dia Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya berjalan di mana ada Tuhan yang menyertai kita, dia berjalan di depan kita. Tinggal kita ikuti apa yang Tuhan, kemana yang Tuhan akan bawa setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membawa kepada setiap kita satu perjalanan yang indah, di mana Tuhan pimpin, Tuhan membimbing saudara dan saya, Tuhan memimpin saudara dan saya di dalam kita sedang melakukan atau mengadakan perjalanan hidup ini. Kalau saudara dan saya tetap fokus dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, maka kita selalu ada kekuatan Tuhan. Berjalan di dalam kekuatan Allah. Kita akan melihat contoh yang pertama. Kita akan buka perjalanan yang seperti apa hidup kita saat ini. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 84. Saya ingin membaca ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Berkata demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama di dalam ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Atau di dalam Tuhan dikatakan berbahagialah. Artinya diberkatilah. Artinya engkau sukacita. Setiap manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan memimpin saudara dan saya. Biar kita tetap berjalan di dalam kekuatan Allah. Dikatakan berbahagia. Dalam hidup kita butuh berkat. Berkat itu sukacita. Berkat itu berbahagia. Berkat dari Tuhan itu satu kebahagiaan. Ya. Kita berjalan di dalam kekuatan Allah. Dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah di sini bukan artinya pergi ke pekuburan, bukan ya. Ziarah itu kalau umat Israel zaman dahulu, ziarah itu umat Israel yang menuju ke rumah Tuhan. Ya. Jadi jangan salah mengartikan ziarah di dalam firman Tuhan ini. Ya, ziarah itu orang Israel menuju ke rumah Tuhan. Ya, jadi artinya demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat, yang mempunyai kerinduan, yang mempunyai keinginan mengadakan perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, ada kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, ketika kita selalu merindukan rumah Tuhan, merindukan mezbah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Sungguh saudara, perjalanan kita akan menikmati sukacita. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah setiap manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang pertama, ya, kita akan berbahagia ketika kita berjalan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kekuatan Allah. Kita mengandalkan kekuatan Allah, kita melakukan satu perjalanan yang penuh kebahagiaan, yang penuh berkat, karena saudara dan saya membutuhkan berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dikatakan apabila melintasi lembah
baka. Di sini menggambarkan apabila jika saudara melintasi lembah baka. Apabila saudara dan saya melintasi lembah baka, artinya apa saudara? Lembah baka, lembah air mata, lembah penderitaan, lembah kesusahan. Itu lembah baka saudara, penuh penderitaan. Saat ini banyak orang sedang menderita. Tetapi dikatakan apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka, ya, saudara dan saya yang berjalan di dalam kekuatan Allah akan membuat menjadi tempat yang bermata air. Saudara dan saya sanggup, saudara dan saya mampu membuat menjadi tempat bermata air. Karena apa? Saudara mampu, saudara kuat, saudara sanggup. Orang-orang yang berjalan di dalam kekuatan Allah. Firman Tuhan katakan, mereka sanggup membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudara percaya? Orang yang tetap kekuatannya di dalam Tuhan, maka ia akan sanggup mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang menyegarkan. Kalau saudara dan saya berjalan di dalam kekuatan Allah, maka saudara dan saya akan mampu untuk mengubah situasi keadaan menjadi tempat yang bermata air, yang terus mengalir. Ada berkat sukacita yang terus mengalir. Saudara bisa menjadi berkat. Jangan ada keluhan di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita sedang berjalan di dalam kekuatan Allah. Amin. Saudara akan tetap sukacita di dalam zaman saat ini. Ketakutan terjadi di mana-mana. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang, setiap orang yang berjalan di dalam kekuatan Allah akan menikmati berkat, yaitu sukacita. Firman Tuhan katakan berbahagia. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahkan dikatakan bahkan bukan saja mampu mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air, bahkan dikatakan firman Tuhan, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat, dikatakan firman Tuhan. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Itu luar biasa berkat Tuhan. Saudara, hujan awal. Ya, dikatakan hujan pada awal. Itu artinya sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang menggairahkan. Saudara, kalau sudah melewati kekeringan, itu tanaman akan layu. Tetapi ketika hujan pada awal, tanaman itu akan segera segar. Bapak Ibu, diselubungi dengan apa? Dengan berkat. Apapun Tuhan, dari manapun saudara kerjakan, akan diselubungi oleh berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang melakukan dalam perjalanan ini, berjalan di dalam kekuatan Allah. Saudara akan menikmati berkat, diselubungi oleh berkat. Saudara akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Berkat kesehatan. Saudara, sekarang ini banyak orang sedang mengeluh. Mungkin mereka sudah sakit, double porsinya penderitaan. Sudah sakit, sudah ada masalah dalam perekonomian, ada masalah dalam keluarga, sepertinya bertubi-tubi. Dan banyak orang merasakan sekarang itu bersama-sama. Saudara dan saya menghadapi, banyak orang menghadapi hal yang sama.
orang di luar sana menghadapi hal yang sama seperti saudara yang sedang hadapi. Tetapi orang yang berjalan di dalam kekuatan Allah akan diselubungi oleh berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Firman Tuhan katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Ada orang berjalan makin lama makin kuat? Kalau saudara berjalan makin lama makin kuat? Kalau manusia makin lama makin lemah. Betul ya? Makin lama makin lelah. Tetapi beda Bapak Ibu, ketika saudara dan saya berjalan di dalam kekuatan Allah. Firman Tuhan katakan mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Manusia kalau berjalan umumnya makin lama makin lemah, saudara. Ya, tetapi beda dengan orang-orang yang berjalan bersama di dalam kekuatan Allah. Beda. Firman Tuhan katakan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di dalam kekuatan Allah. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya mungkin dalam perjalanan ini banyak orang katakan aku sudah capek, aku sudah lelah dengan penderitaan ini. Sampai kapan ini selesai? Mungkin orang sudah mulai lelah. Dia berjalan makin lemah. Tetapi saudara dan saya yang berjalan di dalam kekuatan Allah, firman Tuhan katakan engkau akan makin lama makin kuat. Katakan, pegang dada saudara, katakan aku berjalan makin lama makin kuat. Aku berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara rindu untuk senantiasa berjalan di dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara renungkan saat ini saudara dan saya sedang berjalan di mana. Saya akan ajak saudara dan saya pada pagi hari ini berjalan di dalam kekuatan Allah. Haleluya. Mungkin saudara sedang menghadapi banyak masalah saat ini. Bertubi-tubi. Tetapi kita mau fokus ya diri kita kepada Tuhan. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya, mereka berjalan, saudara dan saya berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Artinya kita fokus kepada Allah, kita fokus kepada Yesus Kristus, kita fokus kepada kekuatan Allah. Jangan fokus kepada tantangan, jangan fokus kepada masalah, tetapi kita fokus kepada Allah yang memimpin saudara dan saya. Sampai kita menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini kita mau katakan kita sedang melakukan perjalanan atau mengadakan perjalanan di jalan yang mana. Saya ingin setiap saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya akan berjalan di dalam kekuatan Allah. Banyak tantangan, tetapi kita tidak fokus kepada tantangan, tetapi kita fokus kepada Allah. Ya, karena kita perjalanan ini punya tujuan untuk menghadap Allah di Sion. Kalau kita mampu untuk mengubah keadaan, itu karena kita berjalan di dalam kekuatan Allah. Jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir.
Jangan tawar hati, tapi Tuhan ingin membawa setiap kita. Ya, pada pagi hari ini ada 4 hal yang sudah kita belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara diberkati. Yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, berbahagialah, diberkatilah, sukacitalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita sudah belajar ya, di dalam kita mengadakan satu ziarah, mengadakan satu perjalanan ke dalam rumah Tuhan. Artinya kita terus tetap berjalan di dalam kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita melewati, apabila saudara dan saya melewati lembah Baka, saudara dan saya mampu mengubah lembah Baka, lembah penderitaan menjadi apa? Menjadi tempat yang bermata air. Yang keempat, bahkan hujan pada awal musim akan menyelubungi dengan berkat. Saudara dan saya akan diselubungi dengan berkat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan setiap manusia, setiap saudara dan saya yang berjalan di dalam kekuatan Allah akan berjalan makin lama makin kuat. Makin lama akan makin kuat. Kemana? Mengapa kita bisa makin lama makin kuat? Kalau manusia itu makin lama makin lemah. Tetapi firman Tuhan katakan mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena saudara dan saya berjalan di dalam kekuatan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang memimpin kami. Engkau Tuhan yang membawa kami dan membimbing kami di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Engkau ada di depan kami dan Engkau menyertai kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan setiap kita. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau fokus kepada Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupan setiap kami. Di tengah-tengah kesulitan, ketika kami berjalan di dalam kekuatan Allah, kami akan sanggup dan kami akan mampu untuk mengubah penderitaan, kesusahan menjadi tempat yang bermata air. Dan kami akan terus tetap berjalan makin lama makin kuat karena kami tetap di dalam kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima ini akan memberkati setiap kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Kita masih bisa bertemu pada hari Minggu besok. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, kita telah mengikuti jalannya ibadah pada kesempatan hari Minggu ini. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita berada di penghujung ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini. Dan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan, situasi masih dalam pembatasan, kita akan beribadah secara online. Dan minggu depan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengikuti
ibadah perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan hati pikiran, mempersiapkan hidup Bapak Ibu Saudara semua untuk menerima perjamuan kudus, dan siapkan juga Bapak Ibu untuk air anggur ataupun pengganti air anggur, bisa teh atau bisa sirup, juga roti Bapak Ibu yang akan kita gunakan untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus yang akan dipandu secara online oleh Ibu Gembala pada kesempatan ibadah minggu depan. Dan kemudian Bapak Ibu terus mengikuti setiap ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita, baik ibadah hari Minggu, ibadah online seperti ini hari Minggu, ataupun kegiatan 2 pagi yang disiarkan melalui setiap KKA, juga ada kegiatan 2 puasa, juga masing-masing departemen ada ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, ataupun kegiatan kaum pria, kaum wanita, kaum lansia. Silakan, selama pandemi segala sesuatunya diselenggarakan secara online, selama masih dalam pembatasan ini Bapak Ibu. Kita doakan supaya keadaan ini, pembatasan ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali beribadah bertatap muka di rumah Tuhan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dimanapun berada, dan tetap semangat Bapak Ibu, tetap yakin karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan terus menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini di dalam doa. Mari kita kembali bersatu di dalam doa mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali di akhir ibadah ini kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang boleh kami terima di dalam jalannya ibadah pada kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami boleh kembali diingatkan Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk melalui segala badai persoalan hidup, melalui segala badai tantangan hidup, mengatasi segala hal permasalahan yang kami alami Tuhan. Dan kami percaya akhir dari segala sesuatunya ketika kami berjalan dengan Tuhan adalah kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerja dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam nama Yesus segala sesuatunya berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus berkat yang teristimewa Tuhan saya akan buat kami. Kami juga berdoa ya Bapak pada kesempatan ini Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus kami bersatu hati Tuhan, yang percaya Tuhan akan jamah sembuhkan mereka sehingga kesembuhan akan mereka terima Tuhan. Dalam nama Yesus kesehatan pemulihan total akan mereka terima oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini Tuhan menyerahkan untuk setiap kami. Tuhan proteksi kami Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus corona apapun juga Tuhan, jauhkan dari kami. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan nyata atas kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, sebab perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja, apa yang menjadi program gereja Tuhan dalam setiap departemen ibadah umum, ibadah raya Tuhan, ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, kaum lansia, di dalam nama dalam setiap persekutuan yang kami kerjaan, doa pagi, doa puasa. Kami percaya sekalipun saat ini kami harus selenggarakan secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada, dan hadirat Tuhan boleh kami rasakan di dalam setiap kegiatan ibadah kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapak menyerahkan untuk Ibu Gembala kami, Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan hikmat yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan senantiasa, biar terus boleh membawa setiap kami, anak-anak-Mu, untuk terus bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Bapak, berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah pada kesempatan ini. Tuhan berkati mereka, pakai setiap mereka untuk lebih heran lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti setiap jalannya ibadah online pada kesempatan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk ibadah besok minggu depan yang kami rencanakan kembali secara online. Kami percaya Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus besok Tuhan akan ada satu pembaruan yang kami terima, berkat yang luar biasa akan kami terima. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati Ibu Gembala, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan berkat yang terbaik akan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan terus ajar kami Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kami terus berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan karena kekuatan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar, tidak hanya mendengar bahkan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah minggu pagi hari ini
Mari kita akan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah oleh Tuhan perjalananmu di dalam kekuatan Allah. Berkat yang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.